Perusahaan distributor bidang farmasi PT Medela Potensia Tbk siap menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada 15 April 2025. Dalam IPO ini, Medela Potensia berpotensi mengumpulkan dana sebesar 805 miliar rupiah untuk mendorong inovasi bisnis dan ekspansi secara global. Perusahaan distributor farmasi dan produsen alat kesehatan PT Medela Potensia berencana melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Rencananya perusahaan ini akan mencatatkan sahamnya di BEI pada Selasa 15 April 2025 mendatang. Dalam IPO tersebut, Medela Potensia berpotensi mengumpulkan dana sebesar 805 miliar rupiah untuk mendorong inovasi bisnis dan ekspansi secara global. Presiden Direktur Medela Potensia Kristianto Panji mengatakan perusahaannya akan menawarkan 3,5 miliar lembar saham atau setara 25% saham ke publik. Saham akan dijual dengan kisaran harga Rp180 hingga Rp230 per lembar selama periode book building pada 11 hingga 17 Maret 2025. Adapun Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas bakal bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Panji menambahkan perusahaan mengambil langkah ini untuk memperkuat posisi sebagai salah satu pemimpin dalam industri pelayanan kesehatan berkualitas tinggi di Indonesia maupun regional Asia Tenggara. Dalam mengembangkan bisnisnya secara global, Medela Potensia akan berfokus pada 3 pilar strategis untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan di masa depan, yakni ekspansi pasar, modernisasi distribusi, dan diversifikasi ke perangkat medis. Step pertama, kita mencoba mencari partner di ASEAN. Bukan investasi ya, kita cari partner, ya, partnership, ya kan. Jadi kalau mereka dapat klien untuk Indonesia kasih ke kita, ada klien mau buat Filipina kita bisa kasih ke mereka, dan misalnya contohnya. Nah setelah sudah kita chemistry-nya sudah cocok, ya kan, mungkin kita bisa masuk partisipasi sebagai shareholder kan, baik itu minoritas maupun mayoritas. Ya. Nah jadi akibatnya kita bisa memiliki. Jadi awalnya kita ada partnership, yang kedua kita nanti ke depannya bisa juga mempunyai investasi di luar negeri, terutama untuk distribusi bisnis dan juga medical device. Fokus ini dilakukan karena perusahaan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan layanan kesehatan di Indonesia, terutama masa setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Vincent Pahutar, Berita 1, Jakarta.